Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan kasiran kama yaliqu bijalalihil karim wa 'azimi sultanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah kita kembali berjumpa di hari Ahad pagi bersama kajian ekonomi Islam Al-Muamalah Al-Maliyah yang mudah-mudahan menjadi bagian dari kita bersyukur atas semua nikmat Allah, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Ini bagian kita untuk terus membahas pengalaman, menambah pengetahuan kita tentang ilmu syariat. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menegakkan atau menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW, sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jamaah Majlis Korea Indonesia yang hadir maupun yang nanti menyaksikan dalam siaran tunda. Alhamdulillah kita kembali berjumpa ya setelah semalam setelah kemarin kita membahas juga tentang ekonomi Islam. Alhamdulillah pagi ini kita kembali mengangkat sebuah tema yang menjadi bagian dari bab muamalah yang mesti kita ketahui ya. Ju'alah itu sebuah mungkin bahasa Arab yang dalam bahasa kita mungkin bisa dikatakan sayembara gitu saja. Dan insya Allah bagian yang insya Allah akan dijelaskan karena ini bagian yang lumrah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi bagaimana syariat mematu apa namanya memagarinya sehingga tidak keluar dari patokan atau batasan-batasan yang dihalalkan dalam. Baik, Ustaz Ahmad Hanif, Alhamdulillah sudah juga bersama kita hadir dalam majlis ini. Dan sebelum hadir dalam sebelum kita masuk kajian, tentu mari sama-sama kita doakan ya, para guru kita dan juga tentu para sahabat semuanya. Dan jangan lupa untuk mendoakan saudara kita yang sekarang sedang tertimpa musibah banjir di Aceh dan Sumatera. Mudah-mudahan Allah rahmati bagi yang meninggal, kemudian bagi yang masih hidup untuk kesabaran Allah tambahkan untuk menerima musibah ini sehingga tetap kebaikan bagi orang muslim ini. Apapun yang terjadi setelah semuanya adalah izin Allah dan takdir Allah. Tentu kita harus berhusnuzan atas semua peristiwa yang terjadi. Mudah-mudahan kita bisa juga mengambil hikmah walaupun alhamdulillah kita Allah jauhkan dari musibah saat ini. Baik, Ustaz, tafadhal masykurah, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Alis, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahassalul maqasid wal ghayat. Azka salawatillahi wa taslimatihi ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil akhirati amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah pada pagi hari ini jamaah MKI ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali memanjatkan, kita kembali mengulang-ulang terus rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali membaca zikir Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Yang artinya, ya Allah, pagi ini
aku sudah mendapatkan kesehatan dan juga Engkau tutupi aib serta dosaku, maka sempurnakanlah afiatku, sempurnakanlah kesehatanku, dan sempurnakanlah nikmat-Mu di dunia dan akhirat. Jadi dalam hadisnya Nabi kita menyampaikan, siapa yang membaca zikir tersebut, siapa yang membaca ucapan tersebut, maka dia dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menunaikan kewajiban dia untuk bersyukur pada hari tersebut. Ayah bunda jamaah MKI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Masya Allah luar biasa sekali. Kemarin kita baru saja bertemu membahas semacam pengantar ya, semacam selayang pandang begitu tentang ekonomi Islam. Dan hari ini kita kembali belajar, yang kita bahas ini juga merupakan bagian dari ekonomi Islam, yaitu terkait dengan ketentuan serta aturan dan tata cara kita bertransaksi atau berakad. Sekali lagi luar biasa ya, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya tentu saja kepada MKI beserta seluruh jajarannya, dan juga kepada ayah bunda jamaah sekalian yang subhanallah ya, apalagi tadi disampaikan oleh Ustaz Kholis, baru tadi malam bertemu dalam kajian yang lain ya. Subhanallah, dan mudah-mudahan ya ini menjadi suatu kode ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah memang orang-orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan nabinya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki menjadi baik maka diberikan pemahaman dalam agama, dan pemahaman tentu tidak datang tiba-tiba, tapi melalui satu proses pembelajaran, melalui proses berpikir, dan juga melalui proses mengamalkan. Baik, tadi sudah disinggung oleh Ustaz Kholis bahwa kita akan membahas tentang suatu akad ju'alah ya. Nah memang kalau kita belajar fikih dasar seperti ini atau akad-akad dasar seperti ini, kita tidak terjemahkan gitu ya. Nah karena kenapa kita tidak terjemahkan? Karena ini adalah suatu istilah. Nah, kalau suatu istilah itu sulit dicari terjemahannya ya, maka ya harus dijelaskan definisinya. Apakah ju'alah itu sayembara seperti yang dikatakan oleh Ustaz Kholis tadi, dan juga mungkin di pengantar di web ya, pengantar di grup yang disampaikan, tidak salah ya, betul sayembara merupakan bagian dari ju'alah. Nah, tetapi ju'alah sendiri nanti kalau kita lihat hakikatnya dan kita pahami bagaimana praktek-prakteknya, itu lebih luas dari sayembara. Baik, saya akan mulai share screen materinya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Nah, ini ju'alah, bahasa Arabnya ju'alah ya. Jadi ada ain itu bukan jualah. Kalau itu tidak dikasih tanda petik atau apostrof satu itu jadinya nanti jualah. Tapi ini bahasa Arabnya kita lihat ju'alah. Ya mudah-mudahan ini kalaupun kita tidak terbahas semuanya, paling tidak apa yang menjadi dasar ya dari ju'alah ini tentang hakikat, kemudian dalil serta hukum dan hikmahnya bisa kita bahas pada pagi hari ini. Nah, ju'alah ini secara bahasa berasal dari ju'al ya. Artinya ju'al, ja'ala ju'al yang artinya imbalan. Menurut istilah fikih, ju'alah adalah akad pemberian imbalan tertentu dari satu pihak. Nah, jadi ada pihak ini memberikan imbalan ya kepada pihak lain. Ini bahasa Arabnya disebut dengan ja'il, pihak lainnya disebut dengan amil. Atas pencapaian suatu hasil tertentu, tanpa harus menentukan cara pengerjaannya. Nah, mudah-mudahan sudah mulai jelas nih. Jadi pemberian imbalan. Saya misalnya
memberikan imbalan kepada Ustadz Kholis ya. Berarti saya ja'il. Berarti Ustadz Kholis amil. Atas pencapaian suatu hasil tertentu. Nah, imbalan ini baru akan saya berikan kalau kemudian Ustadz Kholis tadi mencapai suatu hasil atau prestasi tertentu. Contoh misalnya Ustadz Kholis, kalau Ustadz Kholis misalnya berhasil menghafal 5 halaman hari ini misalnya gitu ya, maka saya akan beri 100.000 misalnya. Nah, artinya pencapaiannya adalah hafal 5 halaman ya. Nah, kemudian imbalannya apa? Imbalannya adalah tadi 100.000. Tanpa saya harus menentukan bagaimana cara Ustadz Kholis mengerjakannya ya. Apakah mau dihafal pagi-pagi ini langsung 5-5-nya, 5 halamannya, atau mau dicicil pagi 5 halaman, nanti setelah zuhur pagi 1 halaman, setelah zuhur 1 halaman, setelah asar 1 halaman, dan seterusnya sampai 5 halaman gitu ya. Nah, yang penting bagi si pemberi imbalan ini adalah hasil tercapai. Lalu bagaimana kalau hasil tidak tercapai? Ya berarti tidak diberikan. Nah, karena imbalannya hanya diberikan kalau hasilnya tercapai. Ya, kalau kita lihat di sini ada kemiripan dengan sayembara ya. Sayembara itu kan biasanya siapa yang berhasil melakukan ini misalnya akan mendapatkan ini ya. Nah, tetapi sebetulnya ini juga tidak harus dalam bentuk sayembara seperti tadi ya. Saya bisa menjanjikan itu atau melakukan akad itu hanya pada satu orang saja, kepada Ustadz Kholis saja seperti tadi misalnya. Bagaimana kalau ada yang lain? Ustadz, saya juga mau dong katanya. Nah, ya tergantung lagi si pemberi imbalannya. Apakah ini bersifat khusus atau bersifat umum? Ya. Nah, jadi ini yang membedakan. Ketika bersifat khusus, barangkali ini tidak disebut sayembara gitu ya. Tetapi kalau bersifat umum bisa jadi itu bentuknya sayembara. Nah, itu yang disebut dengan ju'alah. Ya, ini ayat dan hadis ya, yang kemudian menjadi dasar ya bagi ketentuan ju'alah. Nah, perlu diingat sekali lagi, mungkin ini saya ingatkan lagi bahwa ada suatu kaidah dalam muamalat ini, al-aslu fil muamalat al-ibahah ya. Jadi muamalat itu dasarnya adalah boleh. Nah, jadi kalau kita cantumkan dalil dari Al-Quran ini sebenarnya hanya penguat saja. Karena tanpa ada dalil yang memerintahkan atau tanpa ada dalil yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat pun, jualah itu hukum aslinya boleh gitu ya. Sampai kalau kita baru kalau tidak boleh, kapan tidak bolehnya? Kalau ada dalil yang melarang gitu. Nah, jadi kita menyampaikan dalil-dalil terkait di jualah ini bukan menentukan boleh atau tidaknya, tetapi hanya untuk menguatkan posisi jualah ini atau kebolehan jualah ini ya. Nah, ini salah satunya adalah Quran Surat Yusuf ayat 12 ya. Nah, ini disebut di dalam Al-Quran surat Yusuf ini cerita Nabi Yusuf ini ahsanal qasas ya. Kisah yang paling baik, cerita yang paling bagus. Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Mereka menjawab, kami kehilangan cawan raja. Di cawan raja itu bentuknya seperti kalau kita sekarang seperti piala ya, tapi digunakan untuk minum, makanya disebutnya cawan kan. Nah, jadi bukan gelas biasa. Kalau gelas biasa itu kan memang sama-sama buat minum, tapi biasanya kalau yang seperti piala itu bentuknya itu agak istimewa gitu ya. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban onta dan aku jamin itu. Nah, artinya ini kan kalau kita lihat unsur jualahnya, orang-orang atau mereka menyampaikan mereka bahwa dia pihak istana di sini kehilangan cawan raja, siapa saja yang bisa mengembalikannya. Nah, berarti ini akan prestasinya. Siapa yang berhasil mengembalikannya, siapa yang berhasil menemukannya, apa imbalannya? Memperoleh bahan makanan seberat beban onta. Onta itu bisa bawa makan, bisa bawa berapa kilo gitu ya. Anggaplah misalnya berapa 100 kilo misalnya, ya berarti dia akan mendapatkan bahan makanan seberat 100 kilo. Apalagi kalau misalnya bisa angkat 150 kilo misalnya, berarti ya segitu akan bahan makanan yang dijanjikan
atau imbalan yang akan didapatkan. Nah, ini mudah-mudahan ayah bunda jamaah MKI ini paham konteks ayat ini ya. Kalau tahu cerita Nabi Yusuf, insya Allah paham ini konteksnya. Nah, mungkin nanti saya nanti ditanya jawab aja deh kalau ada yang ingin menyampaikan konteks gini ya. Dalam apa? Dalam rangkaian kisah apa di sini pihak istana yang mengumumkan dan kemudian menjanjikan imbalan bahan makanan seberat beban unta ya. Nanti bagi jamaah yang ingin menjawab silahkan di sesi tanya jawab. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalil dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, Ba'athana Rasulullah SAW fi sariyatin. Suatu ketika dia dan beberapa orang sahabat lain diutus oleh Nabi untuk ya melakukan suatu misi ya. Fanazalna biqaumin fasa'alnahum al-qira. Kemudian kami bertamu kepada suatu suku gitu ya. Jadi dalam perjalanan mereka menemukan suatu pemukiman gitu. Kemudian mereka berhenti di situ dan mereka meminta kepada suku yang mendiami pemukiman tersebut agar menjamu mereka. Nah, ini dulu biasa. Kenapa biasa? Ya karena kan tidak ada tempat penginapan, tidak ada restoran gitu ya. Nah, akhirnya biasa. Kemudian makanya menghormati tamu itu juga sangat sangat ditekankan ya, terutama di masa-masa kondisi yang seperti zaman Nabi SAW. Fasa'alnahum al-qira. Kemudian kami minta agar kami dijamu sebagai tamu. Falam yakruna. Tapi mereka tidak mau gitu. Nah, ini kan babnya memang kalau kita lihat di sini bukan suatu kewajiban ya, khususnya dalam kondisi seperti ini. Faludhiqa sayyiduhum. Dan tak lama kemudian pemimpin suku tersebut disengat ya oleh kalajengking. Fa'atawna faqalu hal fikum man yarqi minal aqrab. Kemudian mereka orang-orang dari suku tersebut datang kepada kami dan bertanya, apakah di antara kalian ada yang bisa melakukan ruqyah ya untuk mengobati dari sengatan kalajengking? Qultu na'am. Kemudian saya atau Abu Sa'id Al-Khudri saya menjawab, ya, saya bisa katanya. Walakin la arqi hatta tu'tuna ghanama. Tapi saya tidak mau melakukannya kecuali kalau kamu berikan kami imbalan kambing gitu ya. Qalu. Nah, jadi di sini kan siapa? Abu Sa'id ya, sahabat Nabi minta imbalan. Fa inna nu'tikum 30 syatan faqabilna. Oke, ternyata mereka setuju. Kalau kami akan beri 30 kambing. Nah, kalau sembuh nih, kalau berhasil menyembuhkan ketua kami akan beri 30 ekor kambing. Faqara'tu alaihi alhamdulillah sab'a marat fabara'a. Kemudian aku bacakan kepada pemimpinnya itu alhamdulillah 7 kali ya. Kemudian dia alhamdulillah ini bisa saja nanti mungkin kita di penjelasannya bisa saja masuk Al-Fatihah gitu ya. Di hadis lain kalau tidak salah dibacakan Al-Fatihah. Kemudian sembuh. Waqabatnal ghanam. Nah, kemudian 30 kambing tadi jadi milik kami. Qala fa'arada fi anfusina minha syai'. Kemudian Abu Sa'id mengatakan ada hal yang tidak kami merasa ada hal yang kurang pas di hati kami. Faqulna la ta'jalu hatta ta'tu Rasulullah SAW. Kemudian aku mengatakan kepada teman-temanku yang sama-sama ikut dalam misi tersebut, jangan terburu-buru, artinya jangan diambil dulu ya. Jangan dinikmati dulu sampai kita bertemu dan bertanya kepada Nabi. Qala falamma qadimna alaihi dzakartu lahu alladhi sana'tu qala wa ma 'alimta annaha ruqyah iqbidu al-ghanam wadribu li ma'akum bisaham. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan teman-temannya, tidakkah engkau tahu bahwa apa yang kau lakukan tadi adalah ruqyah? Ambillah, terimalah kambing tersebut dan masukkan aku di dalam kelompok kalian. Artinya Nabi meminta kepada Abu Sa'id agar termasuk di dalam kelompok misi itu sehingga juga menjadi orang-orang yang berhak menerima kambing. Nah, lalu apa kaitan hadis ini dengan ju'alah? Kaitannya adalah Abu Sa'id
meminta kepada si suku tersebut bahwa kalau dia berhasil menyembuhkan ketua mereka, maka dia minta kambing. Berarti prestasinya apa? Prestasinya menyembuhkan, kemudian imbalannya apa? Imbalannya kambing. Dan ternyata 30, dikasih 30 kambing. Nah, luar biasa ya. Nah, ini ternyata memang ruqyah itu bisa mahal juga gitu ya. Ini di sini imbalannya 30 ekor kambing sampai sembuh, tapi kan berarti kalau nggak sembuh nih nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, jadi eh, itu poin ya. Hadis ini juga biasa dijadikan sebagai hadis tentang ruqyah ya. Biasa juga dipakai tentang apa namanya? eh, ya bacaan-bacaan ruqyah gitu ya. Tetapi juga di sini kita lihat ada unsur apa namanya? Unsur ju'alahnya. Kadang hadis ini juga dipakai misalnya sebagai kebolehan orang yang mendapatkan imbalan dari kemudian membacakan atau belajar mengajarkan Al-Quran gitu ya. Nah, tapi yang jadi poin kita di sini adalah tentang ju'alahnya. Nah, kemudian ini juga ijma' ulama secara umum, para ulama membolehkan akad ju'alah meskipun ada perbedaan pandangan terkait detailnya. Nah, ini secara umum ulama sepakat ju'alah boleh meskipun detail-detailnya itu ada hal-hal yang diperdebatkan gitu. Artinya apa ya? Artinya tetap secara umum ya ju'alah boleh ya. Demikian kesepakatan juga termasuk menjadi bagian kesepakatan ulama. Nah, kemudian tentu ada banyak hikmahnya, antaranya adalah ju'alah adalah akad yang bersifat jaiz. Apa artinya jaiz? Bersifat jaiz ini artinya tidak mengikat ya. Kalau misalnya apa yang dimaksud dengan tidak mengikat, pihak-pihak yang terlibat itu boleh mundur tanpa persetujuan pihak lain selama pekerjaan belum dimulai ya. Nah, ini selama pekerjaan belum dimulai, pihak-pihak yang terlibat boleh mundur. Nah, misalnya kalau contoh tadi saya minta kepada Ustadz Kholis untuk menghafal 5 halaman gitu ya dengan imbalan 100.000, tapi Ustadz Kholis juga masih belum melakukan sampai zuhur belum mengerjakan. Akhirnya saya batalkan bisa ya. Nah, demikian juga sebaliknya, Ustadz Kholis juga bisa membatalkan. Jadi itu yang dimaksud dengan akad yang bersifat jaiz. Lawannya apa? Lawannya lazim. Lazim itu mengikat. Tidak bisa dibatalkan kecuali persetujuan pihak lain. Contoh akad lazim apa? Seperti jual beli. Kalau jual beli sudah terjadi, kita nggak bisa batalkan sepihak ya. Uang sudah dibayar, barang sudah diterima, kita minta batal. Sepihak tidak bisa. Berarti harus dengan persetujuan pihak lawannya. Nah, itu yang dimaksud dengan mengikat ya. Atau dalam bahasa fikihnya disebut lazim. Nah, kemudian secara umum kebutuhan manusia itu memerlukan adanya suatu akad semacam ju'alah. Ya. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya. Jadi ju'alah ini ada kemiripan dengan ijarah. Tetapi juga ada perbedaan. Nanti akan kita lihat kenapa kemudian akad ju'alah ini sangat spesifik. Dia tidak termasuk ijarah ya. Walaupun mirip-mirip seperti ijarah. Ijarah itu akad manfaat gitu ya, akad jasa ya. Nah, dan beberapa pekerjaan tertentu tidak sesuai apabila dilakukan dengan akad lain gitu ya. Nah, sehingga akad yang paling sesuai, akad yang paling cocok adalah akad ju'alah ini. Ya, ini beberapa rukunnya. Seperti yang disampaikan di definisi tadi, ada ja'il. Ja'il artinya orang yang menjanjikan imbalan ya, atau pemberi imbalan. Ada amil. Amil, orang yang melaksanakan pekerjaannya. Tentu kalau dia berhasil, dia akan mendapatkan imbalan. Kemudian ada amal, ada pekerjaan. Kemudian ada al-ju'al, ada imbalan. Dan ada sirah ijab kabul ya. Nah, ini tentu saja rukun dan ketentuan ini berlaku seperti muamalat lainnya untuk para pihak ya, seperti Jail dan Amil ini haruslah orang yang berakal ya. Kemudian eh, apa? Rasyid ya. Rasyid itu artinya tidak sedang dalam kondisi apa istilahnya dicegah ya dari transaksi. Nah, kemudian juga baligh ya.
atau mumayyiz lah minimal ya. Tergantung nanti pekerjaannya juga. Kalau pekerjaannya besar dan rumit ya itu baligh. Tapi kalau pekerjaannya itu tidak begitu rumit, itu insya Allah yang mumayyiz sudah bisa. Kemudian juga amal dan jualnya tentu harus yang halal ya. Tidak boleh pekerjaan ini pekerjaan yang haram ya. Yang kedua, pekerjaannya itu tidak boleh pekerjaan yang itu merupakan kewajiban dari si amil sendiri ya. Nah, misalnya sholat itu kan kewajiban dia gitu ya. Kalau nanti kamu sholat, saya kasih uang misalnya. Nah, ini tidak boleh ya. Puasa juga kalau itu kewajiban. Nah, tapi kalau untuk anak-anak ya, dalam rangka pendidikan, apalagi kan anak-anak juga belum balik misalnya gitu ya itu bolehlah tidak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian al-ju'al ya, al-ju'alnya imbalannya sama seperti tadi harus hal yang halal dan jelas ya. Kalau pekerjaan tidak harus detailnya, yang penting prestasinya, yang penting hasilnya seperti apa. Nah, sedangkan seperti tadi misalnya menghafalkan 5 halaman terserah mau dihafalnya kapan. Atau misalnya kalau di fikih-fikih klasik itu contohnya biasanya siapa yang bisa menemukan unta saya yang hilang misalnya. Ya terserah bagaimana cara dia mencarinya, pakai teknik apa, berapa lama ya. Nah, jadi prestasinya saja yang kemudian jelas. Sedangkan jualnya beda, jual ini harus jelas. Berapa yang dijanjikan itu harus jelas. Tidak boleh misalnya siapa yang bisa menemukan unta saya nanti ada deh saya kasih gitu kan. Nah ini tidak boleh, harus jelas jualnya. Jadi apa? Apakah misalnya dikasih 1 juta, apakah misalnya dikasih 1 dinar, nah itu harus jelas ya. Jual, imbalannya harus jelas. Kemudian siroh ya, ijab kabulnya ya tentu kalau dalam bahasa Arab yang menyebutkan ju'alah atau kalau apa istilahnya kalimatnya seperti yang kita contohkan tadi, nah berarti itu ju'alah ya. Kalau yang digaris bawahi adalah prestasinya, artinya imbalan dikaitkan dengan prestasinya dengan hasil, berarti itu adalah ju'alah. Jadi walaupun tidak ada kata-kata ju'alah di situ. Nah ini terkait tadi kita sudah sempat singgung bahwa ju'alah ini mirip dengan ijaroh ya, mirip dengan ijaroh. Tapi apa bedanya? Nah ini bedanya, ini perbandingannya. Ju'alah tetap sah tanpa menyebutkan detail pekerjaan tadi kan. Detailnya bagaimana? Mau misalnya tadi mencari unta yang hilang, bisa saja selesainya sebulan kemudian gitu. Ya. Nah sementara kalau ijaroh, misalnya sistem harian ya berarti kan setiap hari mau ketemu atau tidak untanya harus dibayar gitu kan. Nah jadi itu bedanya. Kemudian jualah tidak membutuhkan qabul dari pihak amil. Amil tidak harus membutuhkan pihak qabul. Misalnya tadi di dalam sayembara ya. Sayembara itu misalnya sifatnya umum. Misalnya ada orang berkumpul 30 orang. Kemudian kita mengatakan siapa yang bisa mengembalikan unta saya, maka saya akan berikan 10 juta misalnya gitu kan. Nah, itu tidak harus masing-masing dari 30 orang itu mengatakan saya kabul atau oke, saya akan melakukan. Tidak. Cukup siapapun yang melakukan dari orang yang ada itu, maka sah gitu ya. Nah, imbalan diperoleh setelah hasil didapatkan. Nah, beda dengan ijaroh. Nah, ijaroh ini kan jasa ya. Tidak harus kemudian tuntas. Yang penting apa yang diminta sudah dilakukan. Nah, misalnya kita tukang gitu ya. Tukang kan kita sewa mengerjakan rumah. Harusnya kan sampai selesai gitu kan. Tapi kan dia diminta harian misalnya. Berarti ini ijaroh kalau harian. Ya. Nah, jadi harian berarti ijaroh. Apakah kalau rumahnya tidak selesai ya dia tetap dibayar kan per hari dia kerja gitu. Nah, itu yang disebut dengan jualah berarti. Tapi kalau dia misalnya kalau rumah ini selesai baru kamu saya bayar. Nah, berarti itu jualah gitu ya. Tapi kan kayaknya nggak ada tukang seperti itu gitu ya. Kemudian pihak amil tidak harus spesifik tadi ya. Dari 30 orang semuanya boleh. Atau bahkan ya kalau zaman dulu misalnya mungkin kita suka dengar siapa yang raja itu ya, siapa yang bisa menyembuhkan raja misalnya. Nah, nanti begini-begini ya harus jelas ya imbalannya apa ya. Nah, itu kan tidak spesifik. Tapi bisa juga spesifik seperti tadi. Hanya untuk 1 orang, atau hanya untuk 2 orang, atau hanya untuk 30 orang. Ya. Nah, misalnya di sini, siapa saja dari jamaah MKI gitu kan tadi.
yang bisa atau yang berhasil menghafal 5 juz, maka akan diberikan 1 juta misalnya. Nah, berarti ini kan terbatas hanya pada jamaah MKI. Kalau ada yang lain di luar jamaah MKI, ya berarti dia tidak berlaku akad itu untuk dia. Nah, kemudian yang terakhir adalah prinsip akad ju'alah jaiz atau tidak mengikat. Sedangkan ijarah mengikat. Jadi kalau kita sudah akad, ijarah itu sudah mengikat gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah dibayarkan, apalagi kalau sudah dikerjakan gitu ya. Nah, kalau sudah kerja, jadi itu harus dibayar. Kalau sudah dibayar, ya berarti itu harus kerja. Itu yang mengikat. Tidak bisa dibatalkan sepihak ya. Artinya harus dibatalkan dengan persetujuan pihak yang terlibat. Baik, jamaah MKI sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sekilas ya selain pandang tentang jualah. Ya biasanya kalau dalam transaksi kita sehari-hari, jualah ini adalah suatu akad yang basisnya adalah prestasi. Misalnya sales ya, penjual. Kalau berhasil menjual, kamu akan dapat komisi sekian-sekian. Ya kalau tidak berhasil tidak dapat gitu ya. Atau misalnya bonus. Kalau berhasil menjual, kalau berhasil apa misalnya gitu ya. eh, Kalau di Ustadz Khalis dulu kan di media, kalau berhasil mencapai apa rating tertentu dapat bonus ya. Berarti bonusnya itu jualah gitu ya. Nah, itu artinya imbalannya hanya akan didapatkan kalau sampai pada prestasi tertentu. Nah, itu mungkin dalam konteks hari ini gitu ya, seperti itu jualah. Bisa digabungkan dengan lain, bisa ijaroh. Ya misalnya tadi seperti seorang karyawan dia punya gaji tetap kan, seorang sales dia punya gaji. Tapi kalau dia berhasil melampaui pencapaian tertentu, dia dapat bonus. Nah, gajinya itu ijaroh, tapi bonusnya itu adalah jualah gitu ya. Nah, baik, saya pikir ya mudah-mudahan ini bisa apa ya bisa menambah ya pengetahuan kita khususnya tentang akad-akad dalam fikih muamalah. Jadi kalau selama ini mungkin kita sudah mempraktekkan ya seperti pemberian bonus tadi, nah berarti itu akadnya jualah ya. Tinggal dilihat ketentuan dan syaratnya apa disesuaikan gitu ya. Nah dengan akad apa dengan ketentuan akad jualah ya mudah-mudahan dan juga bisa jadi di samping menambah pengetahuan bisa memperbaiki ya cara kita bertransaksi, cara kita beramal di dalam khususnya dalam muamalat. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan ke Ustaz Khalis. Hmm. Baik, alhamdulillah syukurlah, jazakallah khairan, Ustaz Ahmad Hanif yang tadi sudah memberikan penjelasan tentang salah satu bagian dari fikih muamalah ya. Praktek yang memang sudah kita kenal dalam seharian kita, tapi ternyata jualah itu berbeda dengan kalau sayembara itu hanya salah satu ya bagian yang memang Iya, betul. disebut sebagai jualah dan ketika si Jail itu tidak memenuhi janjinya itu memang jadi hutang saja ya. Iya, nah, berarti kalau imbalannya sudah berhasil ya jadi hutang itu harus kan Tidak di. terpenuhi kemudian bisa jadi hutang karena saya teringat nih presiden kan apa namanya mengiming-imingi hadiah bagi eh, pemain ya di SEA Games ini, atlet yang berhasil mendapat medali emas itu akan dapat bonus katanya Oh ya itu jutaan jualah itu. 10 miliar itu masuk jualan ya. Iya, Hmm. Berbeda dengan kasus ini saja ketika eh, Presiden Prabowo kemudian menjanjikan akan memperbaiki akan mengganti rumah yang hanyut dalam musibah di Sumatera ini. Eh, nah itu kasusnya bukan jualah kalau itu iya. ya. Kalau itu janji ya, nanti ada janji, ada akad. Nah ini yang membedakan jualah dengan janji ya. Karena jualah itu kan dia akad itu kan dia ada konsekuensinya ya. Hmm. Ada konsekuensinya yang harus dipenuhi ya, yang menjadi kewajiban gitu kan. Nah, jualah ini karena dia akad, ya ketika dia sudah diucapkan seperti itu, baik itu umum atau khusus, ya kalau ada yang berhasil mencapai prestasi tertentu, ya berarti harus dilakukan konsekuensinya gitu. Berarti memang prinsipnya jualah itu harus ada pekerjaan atau prestasi yang dicapai Iya, oleh si iya, Amil ya. iya, Dan ini biasa dilakukan oleh para emak-emak ini, misalkan ke anak-anaknya ya. Kalau iya, ranking satu atau dapat apa gitu kan, dapat hadiah iya itu contoh-contohnya eh, memang betul. dari mulai yang sederhana makanan maupun Iya. yang lainnya gitu ya. Hmm.
Insya Allah ini kita dapat pemahaman baru ini tentang ternyata memang apa yang sudah kita praktekkan itu dalam syariat ada yang jualah dan ada satu tuntunannya ternyata ya dalam Al-Quran sudah ada di kisah Nabi Yusuf tadi, kemudian juga dalam surat Yusuf ya, kemudian juga ada kisah tadi sang peruqyah gitu ya, yang ini menjadi sebuah alasan ketika ruqyah itu boleh meminta imbalan dengan cara jualah. Tapi Iya, kalau dalam konteks ini kan seringkali ya kalau peruqyah itu memberikan tarif itu mungkin beda ya. Istilahnya ijaroh kalau itu apa? iya. Nah, Itu bukan bedanya jualan. kalau jualah itu ya kalau dalam contoh tadi dan juga dalam contoh ruqyah misalnya harus sembuh misalnya gitu kan, berarti kan itu prestasi. Ya Hmm. tergantung nanti penentuan prestasinya itu apa gitu ya. Hmm. Berarti kalau dia tidak sembuh, ya dia juga siap tidak menerima apapun kan gitu. Nah itu bedanya. Kalau kalau ijaroh, kalau misalnya menentukan tarif itu ijaroh. Terlepas Hmm. apakah dari sembuh atau tidak, ya harus dibayar kan gitu. Hmm. Nah jadi itu yang membedakan ijaroh dengan jualah. Iya. Jangan sampai kemudian harus itu dijadikan landasan juga oleh para pasien nih. Ini karena nggak sembuh ya saya nggak bisa ngasih tarif gitu kan. Nah Jadi makanya itu beda ya itu konteks ya. ya. Ini makanya di dalam tadi kalau kita lihat di ketentuan jualah dan juga ketentuan akad lainnya, sirotnya ya, artinya sirot itu menentukan ini bentuknya apa akadnya gitu kan. Nah, jadi kalau bentuknya ucapannya seperti tadi atau bahkan secara kalau sekarang kan kita udah tahu jualah kan, kalau kita sebutkan namanya ya berarti masuknya jualah. Kalaupun kita tidak sebutkan namanya, tetapi kalimatnya itu mengandung suatu imbalan atas prestasi tertentu ya berarti itu jualah gitu kan. Nah, Tadi di poin tentang akad itu tidak mengikat itu mungkin coba lebih detailkan lagi, Ustaz. Akad ini tidak mengikat ya. ya tidak mengikat itu maksudnya. Jadi kalau ada istilah jaiz ya atau tidak mengikat di dalam fikih muamalah itu artinya salah satu pihak itu boleh mundur tanpa persetujuan pihak yang lain ya. Jadi tidak Hmm. perlu menunggu persetujuan, mungkin memberitahu iya, tetapi tidak tidak atas persetujuan. Itu artinya apa jaiz ya atau tidak mengikat. Hmm. Nah, ini artinya jaiz. Tapi kalau mengikat apa? Ya mengikat itu tidak boleh. Misalnya jual beli itu mengikat. Jadi begitu kita sudah akad nih jual belinya, walaupun mungkin barangnya belum dikirim gitu ya, atau bahkan uangnya baru DP misalnya. Nah, itu sebenarnya sudah mengikat gitu. Jadi Hmm. kewajiban masing-masing pihak untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya dia gitu kan. Nah, bisa dibatalkan? Ya bisa, tapi persetujuan dari pihak lain ya, pihak yang menjadi lawan akadnya. Kalau jualah tidak ada persetujuan, kalau jaiz dia tidak perlu persetujuan gitu kan. Artinya si Jail itu bisa kemudian membatalkan Bisa. hmm, secara sepihak gitu ya. Bisa ya tadi para ulama mensyaratkan selama selama si apa si pekerja itu belum melakukan pekerjaannya, belum memulai pekerjaannya. Karena biasanya kalau dia memulai itu kan ada sumber Hmm. daya juga yang harus dikeluarkan ya, ada biaya segala macam. Nah, jadi ini kan dikhawatirkan akan merugikan pihak amil ya kalau misalnya dibatalkannya tanpa diberikan batasan seperti tadi. Batas waktu itu dimundurkan atau dimajukan itu apakah harus terkait tidak perlu harus approval ya atau persetujuan dari amil ya? Ya itu tergantung maksudnya bagaimana batas. Katakanlah misalkan nih barang siapa yang tadi menemukan atau misalkan prestasi lah kata ya yang apa namanya berhasil misalkan selama periode tertentu katakanlah di bulan ini Iya, yang iya, berhasil apa namanya menembus penjualan sekian akan nah ternyata memang si jual itu si Jail itu kemudian tiba-tiba me- memundurkan ternyata periodenya 2 minggu aja gitu kan yang berhasil mencapai target katakanlah 1.000 penjualan gitu kan ternyata dari sebulan dimajukan jadi 2 pekan ini apakah akan sah atau kemudian dibolehkan dalam tadi jualah itu. iya. Tadi kalau misalnya si amilnya ternyata sudah, berarti kan dia sudah melakukan penjualan ya. Ya berarti tidak boleh seperti itu ya. Eh, Kecuali kalau dari awal itu kalau memang ada jangka waktu ya harus disampaikan. Makanya masuk lagi ke dalam siroh. Seperti apa bentuk prestasinya, termasuk kalau ada batasan waktu ya. Seperti Hmm. tadi kalau misalnya
artinya hanya dikhususkan kepada pihak-pihak tertentu, tidak untuk umum misalnya kan. Nah, itu juga harus jelas semuanya di dalam akad. Nah, karena tadi berkaitan, tapi kalau sudah dilakukan kemudian dirubah di ini ya itu tidak sesuai ya dengan ketentuan akadnya. Baik, ini sudah ada yang resen, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tadi Teh Nadia lebih awal ya, resen apa Budian nih? Iya Ustaz, Silakan, silakan. boleh duluan. Kemudian bentar. Jadi kan jual lah ini tuh imbalan ya. Kalau misalnya kita nih kan pekerja sering bercanda. Kalau yang paling rajin itu akan dikasih mobil, tapi mainan gitu. Nah, apakah mobil mainannya ini beneran harus dikasihin gitu? Artinya jadi hutang. Terus, apakah harus ada kejelasan ke si pekerja gitu? Rajinnya kayak gimana sih gitu? Harus diperjelaskan. Kadang-kadang konteks rajin juga beda-beda. Saya rajin loh, kenapa saya nggak ini gitu, nggak dapat gitu kan? Gimana Ustaz? Makasih. Iya, ya kalau tadi pekerjaannya memang tidak terlalu tidak jelas juga gitu ya. Kalau rajin itu kan memang terlalu tidak jelas gitu ya. Nah, maka kalau memang harus diperjelas memang rajin itu seperti apa ya, ada ukurannya gitu kan. Walaupun nanti ada semacam tata cara detail yang juga tidak perlu diatur misalnya. Nah, jadi memang letaknya pekerjaan itu dia tidak terlalu umum ya sehingga sangat sulit diidentifikasi atau juga tidak perlu terlalu khusus gitu kan. Sehingga nanti dia menyerupai ijaroh kan kalau terlalu khusus. Ya, jadi di tengah-tengah lah gitu. Kalau kalau dalam prakteknya ya sepertinya kalau rajin itu masih sangat umum gitu ya. Nah, sehingga ini belum memenuhi syarat. Artinya dalam akad itu kan harus jelas. Maka ini belum memenuhi syarat di akadnya itu ya dalam syaratnya. Dan kalau memang itu terjadi ya, ya berarti harus dikasih itu mobil walaupun mobil mainan gitu ya. Nah, karena itu akad. Karena akad ini kan sebenarnya eh, apa tidak boleh untuk bercanda ya seharusnya akad itu kan. Nah, tidak boleh untuk bercanda. Maka ya konsekuensinya ini walaupun walaupun apa kaitannya dalam nikah gitu ya. Dalam salah satu hadis Nabi mengatakan ada beberapa hal yang kalau itu pun bercanda jadi serius ya. Di antaranya adalah talak gitu kan. Nah, termasuk juga nikah gitu kan. Nah, jadi walaupun tapi kalau itu diucapkan walaupun konteksnya bercanda, konsekuensinya beneran gitu kan. Nah, sama seperti akad-akad lainnya di muamalat, kalau walaupun konteksnya itu bercanda ya bisa saja itu menjadi konsekuensinya serius gitu. Demikian. Ustaz, Baik, jadi harus didetilkan gitu ya prestasinya Teh Nadia. iya Ustaz. Misalkan yang berhasil membuat eh, oh nunanya sampai berapa pack selam sehari gitu kan. Atau mungkin detail-detail lain yang mungkin tidak bisa. Khawatirnya menimbulkan kecemburuan tadi Ustaz ya. Betul Artinya ya. jadi berbeda cara pandangnya itu. Ya, atau itu tadi jadi celah juga untuk istilahnya menghindar kan, khawatir. Nah, ini juga ya misalnya kalau dalam dalam pendidikan ya kalau kita ke anak tadi ya kadang-kadang ini mungkin walaupun ini muamalah ya tapi ini nggak apa-apa kita bahas sedikit tentang pendidikan. Begitu juga ke anak gitu ya. Kalau kita menjanjikan sesuatu ya menurut saya itu harus serius dilakukan gitu kan. Eh, supaya supaya serius apa ya kita buat spesifik ya tadi prestasinya itu. Kalau rajin itu kan kita nggak tahu juga ya. Bisa jadi nanti kita menghindar gitu kan. Wah ini belum rajin gitu kan. Si anak merasa sudah rajin gitu. Kita menghindar karena nggak mau ngasih hadiah misalnya gitu kan. Nah, ya sebaiknya kita spesifikkan dan kalau sudah dilakukan ya benar-benar kita kasih aja gitu kan. Dan tadi seperti yang disampaikan, ya kalau kaitan dengan jualah kan imbalannya itu apa ya tidak harus yang besar, tidak harus yang mahal gitu ya. Hal-hal yang kecil, sederhana juga bisa gitu. Dan kalau hadiah pun dari awal akalnya itu harus dijelaskan atau mungkin bisa umum saja. Pokoknya akan dikasih hadiah itu termasuk apakah membahayakan atau mungkin goror atau apa mungkin ya Ya, istilahnya. kalau babnya jualah kan harus spesifik tadi.
Ya, kalau babnya jualah, karena kan jualah ini sudah bisnis jatuhnya ya, bukan tabaruk kan. Tapi kalau itu murni hadiah, ya itu nggak apa-apa, nggak spesifik gitu kan. Berarti memang murni hadiah. Dan ya hadiah itu kan bukan akad yang sebenarnya akad hadiah itu tidak harus prestasi tertentu gitu kan. Ya hadiah itu kan kita memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan lagi dari pihak yang kita beri kan gitu. Itu yang kan sebenarnya disebut hadiah gitu. Nah, ya makanya tadi kalau ke anak itu sebenarnya babnya lebih ke pendidikan ya, bukan bukan akad transaksi yang sifatnya jualah. Makanya kadang-kadang kan yang kita amal pekerjaan yang kita maksud pun kan biasanya adalah kewajiban-kewajiban ya. Nah, tetapi kan dalam rangka pembiasaan kita menjanjikan hadiah-hadiah kan gitu. Jadi sementara di jualah tadi ya bukan yang kewajiban harusnya gitu kan. Baik. Teh Dian silakan. Silakan Teh Dian, udah resen? Iya, terima kasih Ustaz Alis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Iya, iya. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terdengar. Silakan. Silakan Teh Dian, sudah jelas. Suaranya Gimana Teh? hilang nih. Gimana? Kayaknya gangguan deh. Gimana? Apakah suara saya terdengar sekarang? Sudah terdengar, terdengar. Silakan, lanjut aja. Nanti kalau nggak tidak bisa saya coba. Baik. Nampaknya suaranya tidak terdengar ya. Mungkin sudah bicara tapi atau belum nih. Mungkin bisa di chat juga atau mungkin sebagai solusi Teh Dian ya. Nah, nggak ada suaranya. Kayaknya suara kita nggak kedengeran deh. Iya, Iya. Coba iya, dicek ini dulu ada aja. kendala jaringan kayaknya Ustaz Alis. Iya. Masih terkendala nampaknya. Saya coba alihkan dulu sambil menunggu. Mungkin di chat aja mungkin Bu Dian ya. Bu Dian. Nah, ini dari Bu Ira Bandung. Nih izin bertanya Ustaz. Saya pernah beli sesuatu sama penjualnya. Dibedakan dengan harga antara cash dan cicil. Apakah itu boleh? Apakah harus ada dua akad nih dalam hal jual beli berarti ya? Sekarang di rumah aku lagi nggak benar nih. Iya, berarti itu boleh ya, harga dibedakan itu boleh dalam penawarannya kan. Tetapi ketika sudah ada akad, ya itu harus satu, yang mana yang diambil gitu. Nah, jadi ketika penawaran boleh saja, tidak ada masalah. Kalau cash segini, kalau kredit segini misalnya. Bisa saja yang kredit lebih mahal atau bisa juga lebih murah kan. Walaupun jarang gitu ya. Eh, itu boleh. Tapi itu kan belum akad ya, itu baru penawaran. Nah, ketika akadnya berarti harus jelas yang mana. Kalau dia ngambil kredit ya berarti harganya segini. Kalau cash berarti harganya sekian gitu kan. Nah, jadi sekali lagi eh, sifatnya itu kan berarti kalau belum ditentukan itu masih penawaran dan ketika akad ya harus jelas ya mana yang dipilih. Baik. Baik, Teh Dian mungkin udah bisa bicara atau masih gangguan jaringan? Nampaknya masih ada gangguan ya. Silakan mungkin lebih baik di chat aja biar dapat info apa pertanyaannya lebih detail ya. Baik. Dalam pemberian bonus seringkali mungkin si Jail itu ya yang si pemilik apa namanya perusahaan gitu ya, Ustaz ya. Kan itu mungkin kategorinya jualah dengan
tadi ada KPI-nya atau prestasi yang sudah dicapai sekian-sekian akan memberikan bonus. Nah, ketika ada perlakuan yang tidak adil ketika eh, ke beberapa Ya, pihak. apakah suara saya sekarang terdengar? Bagus. Iya, iya, silakan langsung bicara, Bu Dian. Baik, masih ada masalah kayaknya. Di chat aja, Bu Dian. Baik, itu apakah ketika si Jail itu tidak memenuhi keadilan ini? Ya, sekarang saya ngedengar suara Ustadz Holis nih. Sekarang Iya, saya ngedengar suara Ustadz Holis. iya. Coba lanjut bicara, Bu Dian. Kenapa bisa? Ya, ada 2 pertanyaan nih Ustadz. Yang pertama, apakah ada batas maksimal dalam kita berjualan untuk mengambil keuntungan? Karena waktu itu pernah teman saya bilang, kita boleh ngambil keuntungan sebesar-besarnya dalam hukum Islam, tapi kita nggak boleh kasih tahu harga dasarnya berapa gitu, harga aslinya produk itu gitu. Terus yang kedua, teman saya waktu itu jual rumah, terus pembelinya itu kebetulan meminta kepada teman saya untuk, kan rumah itu rumah second. Jadi harus ada DP 20% karena nominal nilai jualnya itu 1,7 M kalau nggak salah. Itu lumayan besar, 20% dari itu. Terus dia transfer ke teman saya itu sebesar 20%, tapi cuma 2 hari kalau nggak 3 hari setelah sebagai DP. Setelah itu teman saya diminta untuk mengembalikannya lagi. Jadi cuma buat bukti ke bank kalau dia udah transfer gitu. Biar apa ya, biar pihak bank tuh percaya kalau DP-nya itu udah dibayarkan. Apakah itu boleh gitu, maksudnya pura-pura gitu. Mungkin nggak tahu ya, uang yang 20% itu mungkin dia boleh pinjam dulu ke kantor atau ke saudaranya gitu buat memberi DP rumah itu. Apakah itu boleh dalam Islam begitu? Itu aja pertanyaannya. Terima Baik, kasih. sudah menangkap Ustaz ya? Dua Iya, pertanyaan. baik. Yang pertama tadi terkait dengan keuntungan ya. Memang tidak ada batasannya ya. Secara hukum itu tidak ada batasannya. Kalau masalah adab atau masalah sebaiknya, idealnya ya memang idealnya atau sebaiknya kita sebagai pembeli misalnya tidak menyusahkan penjual gitu ya. Penjual juga sebaiknya tidak menyusahkan pembeli kan itu. Tetapi kalau dalam akad itu berlaku kejelasan. Eh, Boleh saja ya kita lihat di tadi, walaupun ini bukan akad jual beli ya, jualah tadi itu sahabat itu minta kambing gitu kan. Kalau kalau kita pikir dengan kondisi sekarang, wah mahal sekali gitu kan. Kambing harganya katakanlah 3 juta, ini rupiahnya cuman sebentar kan ibaratnya gitu ya, walaupun itu tadi jual sampai sembuh gitu kan. Tapi tetap ya kalau kita ukur pakai ukuran kita itu terlihat mahal gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada ya, tidak ada batasannya apa berapa kemudian keuntungan yang harus diambil. Dan juga tidak ada ketentuan kita tidak boleh memberitahu modal. Ya, itu pilihan ya, semuanya pilihan. Makanya nanti kan dalam jual beli itu macam-macam. Ada yang kita kasih tahu modal, namanya nanti murabahah gitu kan. Tapi intinya adalah semuanya harus jujur kan. Ketika kita kasih tahu modal ya harus jujur. Jangan kasih tahu modal nggak jujur kan gitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Iya. Nah, kalau kita kasih tahu modal ya dia juga tahu keuntungan kita nggak apa-apa. Jadi kita juga mengedukasi apa penjual dan pembeli ya bahwa pembeli itu jangan motivasinya nggak mau ngasih untung penjual, ini juga salah gitu kan. Ya dia nggak mau jualan kalau dia nggak dapat untung kan gitu. Jadi seakan-akan pembeli itu kalau penjualnya untungnya dikit senang berhasil gitu. Nah ini salah gitu ya. Jadi apalagi kalau pembelinya penjualnya rugi, wah pembelinya senang. Nah ini kan nggak boleh ya. Zolim kalau kita seperti itu kan. Demikian juga kalau kita sebagai apa sebagai penjual gitu ya. Nah memang kita tidak boleh apa tadi motivasinya itu ya jangan istilahnya dalam tanda kutip mengeksploitasi gitu ya. Atau pokoknya saya pengen kuras harta pembeli ya jangan begitu juga gitu ya. Nah jadi ini kan kita sama-sama sebenarnya akad muamalah itu kan saling membantu. Kita jual beli itu kan saling membantu.
kita punyanya uang, tapi kita pengen barang itu gitu ya. Dia punyanya barang, tapi dia butuh uang gitu kan. Nah, kemudian kita bertransaksi. Nah, jadi itu kan niatnya ya kita kembalikan ke situ. Jadi saling memberikan keuntungan sebenarnya gitu ya. Nah, tinggal kan nanti kesepakatan ini layaknya dihargain berapa gitu ya. Jadi maka memang tidak ada batasan seberapa tinggi harga, tapi yang akan mengendalikan harga itu kan macam-macam nanti gitu ya. Ya termasuk misalnya apakah barang itu. Kalau barang itu banyak, ya penjual yang ini ngasih harga mahal, ya udah kita tinggal cari penjual yang lain kan gitu. Nah, jadi artinya dia juga tidak bisa menjual mahal kan kalau misalnya barang yang sejenis itu ada di tempat yang lain. Nah, jadi akhirnya yang menentukan harga itu ya tidak bisa semena-mena juga pada akhirnya gitu kan, karena dipengaruhi oleh banyak hal. Walaupun secara hukumnya diperbolehkan mengambil untung setinggi-tingginya gitu ya. Itu secara hukumnya. Kemudian juga tadi kita sebutkan ada yang disebutkan modal ya. Itu murabahah. Ada yang tidak disebutkan modal juga boleh gitu kan. Kita mau nggak kasih tahu modalnya itu hak kita juga, ya tidak masalah. Eh, tinggal tawar-menawarnya aja kan. Nah, ini namanya kalau dalam fikihnya musawamah gitu ya. Nanti harganya itu adalah harga kesepakatan setelah tawar-menawar. Tapi juga ada orang kalau menawar kan biasanya turun gitu kan. Tapi juga ada yang penawarannya jadi tinggi gitu kan. Namanya muzayadah. Nah, kalau dalam bahasa kita lelang. Lelang kan tambah lama tambah tinggi kan harganya. Nah, itu juga sah, boleh juga gitu kan. Itu kan sifatnya penawaran, tetapi nanti di mana akadnya atau di mana kesepakatannya, disitulah yang kemudian harus dibayar. Nah, jadi itu ya kalau terkait dengan harga. Secara hukum sekali lagi tidak ada batasan berapa kita boleh mengambil keuntungan, tetapi secara otomatis nanti kita juga akan dibatasi oleh berbagai kondisi, sehingga juga ya apalagi barang-barang yang banyak yang banyak tersebar itu biasanya tidak bisa mengambil untung terlalu tinggi karena kan nggak laku kan gitu. Nah, jadi itu pertanyaan yang pertama. Kemudian terkait dengan yang kedua, ya kalau kesepakatan itu melibatkan pihak lain seperti tadi melibatkan pihak bank ya, kita kembalikan kepada hadis al-mu'minuna ala syurutihim gitu ya. Orang-orang mukmin itu memegang syarat-syarat yang mereka buat. Ya kalau memang ternyata ketentuan itu kan ada tujuannya gitu ya. Kalau ternyata kemudian kita ya apa istilahnya mengelabui ya dengan cara yang demikian, ya menurut saya sih ini lebih ke bab adab ya, ke bab adab dalam muamalah. Mungkin tidak sampai istilahnya membatalkan atau membuat muamalah yang tidak sah, ya tetapi ini mengurangi adabnya, bahkan juga bisa jadi mengurangi keberkahannya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi posisinya adalah seperti itu memang ya istilahnya mengurangi gitu ya, atau mengurangi nilai adabnya, walaupun kemudian kalau ternyata itu sudah nanti akadnya terjadi dan sesuai dengan yang dibayarkan itu tetap sah gitu ya. Wallahu alam. Baik. Yang tadi soal itu satu lagi. Yang Oh, ini ada satu lagi pertanyaan dari Bu Meli ya. Tentang GoFood pakai COD gitu, Ustaz. Atau Shopee biasanya juga barang cash on delivery ya. Jadi barang sudah ada baru kita membayar. Nah, ini apakah ketika pesanan order pertama ini sudah akannya mengikat, Ustaz? Harus terlaksana gitu ininya jual belinya, atau mungkin tiba-tiba si pembeli ini membatalkan ketika barang yang sudah hadir itu apakah dibolehkan? ya, nah ini kalau prinsip awalnya jual beli itu tuntas gitu ya, tuntas hak dan kewajiban. Tetapi kalau kemudian kita sepakat ada di situ yang namanya khiyar gitu kan, itu kesepakatan yang berbeda lagi. Khiyar itu, kalau memang disepakati itu nanti boleh dikembalikan, ya berarti tidak masalah gitu ya. Tidak masalah. Itu namanya khiyar. Khiyar kalau di dalam fikih sebenarnya ada yang namanya khiyar majelis ya. Kalau ibarat kita jual beli di toko itu, selama kita masih di toko, walaupun kita sudah bayar, barang sudah kita terima, masih bisa kita batalkan. Kita punya opsi untuk membatalkan gitu ya. Nah, tapi juga ada khiyar yang berdasarkan kesepakatan gitu ya. Nah, kalau kita sepakat, ini saya pakai dulu ya, atau ini saya bahkan ini saya coba dulu ya, tapi kata maksudnya adalah sepakat gitu kan. Nah, ketika di aplikasi itu menawarkan kalau ini bisa dikembalikan, ya berarti kan itu semacam
kesepakatan yang mereka ajukan ya, kalau kita terima, kalau kita manfaatkan tidak masalah gitu ya. Tapi tadi yang kita sampaikan adalah mengikat itu prinsip awalnya. Kalau sudah kesepakatan berarti kan sudah ada persetujuan. Jadi bisa dibatalkan kalau memang ketika barang sudah ada dan bisa dibatalkan aja saja karena memang di dalam klausulnya dibolehkan begitu Iya, ya. iya, Artinya si penjual pun sudah maklum bahwa ketika dikembalikan itu memang betul, iya. tidak Ya, akan karena kan protes gitu ya. iya. Apalagi kalau ada cacat tuh Ustaz, ketika barang Nah, itu ada cacat. sebenarnya kalau jadi nanti kalau yang namanya khiyar itu ada yang otomatis. Kalau khiyar majelis itu otomatis gitu ya. Termasuk cacat itu otomatis. Otomatis itu artinya ya tidak perlu ada kesepakatan ya. Nah, tapi yang ada kesepakatannya adalah ya yang tidak ada sebab spesifik gitu kan. Tapi kemudian kesepakatan yang namanya orang beli kadang-kadang nimbang-nimbang gitu kan. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi kalau cacat itu sudah otomatis, tidak perlu menunggu kesepakatan. Baik, Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, Ustaz Ahmad Hanif yang sudah bersama kita sejam ya untuk kembali kita belajar tentang muamalah maliyah dalam Islam begitu banyak aturan-aturan yang harus kita pahami dan insya Allah mudah-mudahan dengan kita mempelajari fikih muamalah ini menjadi bagian kita makin mencintai sunnah dari Nabi SAW dan kita menjadi bagian orang-orang yang akan diakui sebagai umatnya karena kita termasuk orang yang menjalankan syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan alhamdulillah wa syukurlah ya eh, tadi sudah membahas tentang bagaimana eh, eh, ini tambahan dari Bu Ira. Kalau COD itu ya barang baik di kalau di Shopee saya tahu memang belum dibayar ini ya, Ustaz ya. Jadi kalau COD itu kan sistemnya dia bayarin dulu sama kurirnya. Kalau ya biasanya kalau COD, jadi sebenarnya dalam jual beli online itu ada banyak pihak ya. Nah ini Hmm. agak detail kalau kita jelaskan. Kan ada pihak kurir, ada pihak aplikasi, ada pihak penjual ya. Biasanya itu belum juga dibayarkan, kan penjual itu akan menerima uang Hmm. eh, beberapa hari kemudian gitu ya. Jadi kurir pun tidak membayarkan gitu ya. Jadi, nah ini harus itu sebenarnya ada panduannya ya, ada panduannya di Fatwa MUI juga ada panduannya bagaimana jual beli atau akad-akad apa saja yang ada di jual beli marketplace. Nah, selama itu sesuai dengan panduannya, ya termasuk apa seperti COD ini tidak artinya tidak sesederhana apakah kemudian mungkin pasti yang jualan online di marketplace pasti paham ya. Kalau kita sebagai penjual itu kita tidak langsung duitnya itu walaupun si pembelinya itu langsung bayar apa melalui katakanlah sebut saja Shopee Pay misalnya gitu ya atau dia bayar melalui transfer itu kan si penjual tidak langsung terima uangnya gitu ya. Tapi ditahan dulu sama pihak aplikasi kan gitu. Nah, berarti kan ada perantara juga di sini ya, ada wakalah, ya, ada ijaroh, nanti juga ke kurir, ada pihak aplikasi ke kurir Hmm. itu juga menjadi ijaroh gitu ya. Jadi memang tidak akad tunggal gitu ya, tetapi ada beberapa akad. Nah, selama itu sesuai dengan ketentuannya, nah itu diperbolehkan gitu. Beda dengan akadnya nitip itu lain lagi sebenarnya memang harus dibayar itu ya karena memang dari awal akadnya sudah final sebenarnya saja. Ketika Iya, nitip iya, kan istilahnya ada jasa titip gitu. iya, ya. Baik. Jadi kadang-kadang marketplace itu memang tidak sesederhana apa, tidak sederhana. Misalnya kita menitip tidak seperti itu juga gitu ya. Hmm. Walaupun mungkin ada yang seperti itu. Makanya di Fatwa MUI itu juga ada beberapa pilihan ya akad yang ada di dalam marketplace itu. Baik. Alhamdulillah dan kalau di browsing juga Ju'ala ini sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Ustaz. Di tahun 2007 ya nomor Ya, 262 tahun 2007 tentang akad Ju'ala. Silakan mungkin ingin memahami secara detail bagaimana fatwa dari Majelis Ulama Indonesia sudah ada di Dewan Syariah Nasional di tahun 2007. Alhamdulillah, syukurlah. Baik, jaman Allah dan sebelum tutup tentu kami ingin menginformasikan kembali tentang kabar gembira ya yang insya Allah di tanggal 25 akan ada khitanan massal bersama Rumah Masjid dan Hitan MKI dan silakan jamaah yang ingin ikut terlibat mendukung program ini mudah-mudahan Allah ridho dengan amal-amal ini amal kebaikan dan makin tidak hanya yang ikut membantu yang ingin mendukung dengan harta silakan
Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran ini bagian amal yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan amal ini tabungan akhirat kelak kita, karena amal yang alhamdulillah akan terus jariah ya mengalir pahalanya, karena akan dirasakan oleh yang bersangkutan hingga beliau meninggal bahkan, karena ini amal ketika di akhirat keabsahan dari ibadah itu akan tercapai dengan hitan ini. Alhamdulillah, syukurlah. Mudah-mudahan kita bisa termasuk bagian dari orang yang terus mendukung program-program kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Al-afumikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وامنع منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.